Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Wirid. Di sini saya ingin menjawab soal UTS mata kuliah Ceng Manajemen R01. Nomor 1. Planet Ceng atau perubahan terencana adalah perubahan yang dirancang dan diterapkan secara teratur dan tepat waktu untuk mengantisipasi peristiwa di masa depan. Perubahan tersebut dapat terkait dengan perubahan budaya perusahaan, struktur organisasi, proses bisnis, strategi perusahaan, atau aspek bisnis lainnya. Perubahan terencana bertujuan untuk mempersiapkan organisasi atau bagiannya untuk beradaptasi dengan arah atau tujuan baru organisasi. Perubahan semacam ini dipikirkan dengan cermat berdasarkan data dan didokumentasikan. Untuk melakukan perubahan terencana perlu dilakukan 4 fase tindakan, yaitu yang pertama exploration phase, yang kedua planning phase, yang ketiga action plan, dan yang keempat integration phase. Perubahan tidak terencana merupakan pergeseran dalam aktivitas organisasi karena adanya kekuatan yang sifatnya eksternal di luar kontrol organisasi. Nomor 2, management of change adalah sebuah upaya dan pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang dimanfaatkan guna membantu individu, tim, ataupun organisasi dengan menerapkan sarana, sumber daya, dan pengetahuan dalam merealisasikan perubahan dari kondisi sekarang menuju suatu kondisi yang lebih baik secara efisien dan efektif untuk memperkecil dampak dari proses perubahan itu. Tahap manajemen perubahan yaitu fase A, ada positioning value atau yang biasa disebut menentukan posisi strategis. Fase B yaitu measure goals, yaitu mengukur tujuan. Fase C assessment strategi atau strategi assessment. Fase D action level aktivitas perubahan. Fase E environment scan, yaitu identifikasi lingkungan eksternal. 3. Kecenderungan untuk bertindak, bias for action. Kemudian ada dekat dengan pelanggan. Yang ketiga ada otonomi dan kewirausahaan. Yang keempat ada produktivitas melalui orang. Dan yang kelima yaitu berorientasi pada nilai-nilai yang nyata. Nomor 4. Mengamati lingkungan-lingkungan yang berhubungan dengan 2 atau 3 tren yang akan memberi pengaruh pada organisasi di masa mendatang. Kemudian yaitu menentukan implikasi dari tren tersebut. Yang ketiga melihat kembali misi dan mempelajari tujuan organisasi serta memperbaiki sampai menjadi pernyataan yang sikat kuat. Kemudian ada melarang hierarki lama yang diwarisi dan membangun struktur dan sistem manajemen yang fleksibel dan cair yang melepaskan energi dan semangat orang. Menantang hal yang biasa dilakukan dengan mempertanyakan setiap kebijakan, praktik, prosedur, dan asumsi, dan kemudian meninggalkan hal yang tidak berguna di masa sekarang dan akan datang, dan hanya mempertahankan hal yang merefleksikan masa depan yang diharapkan. Kemudian ada berkomunikasi, beberapa pesan yang kuat dan menggerakkan, yang dapat memobilisasi orang dalam misi, tujuan, dan nilai organisasi. Yang terakhir ada membagikan tanggung jawab kepemimpinan ke semua bagian di dalam organisasi sehingga hanya terdapat satu pemimpin dan memiliki banyak pemimpin pada semua tingkat organisasi. Nomor 5 yaitu di sini ada berbagai macam teknik. Yang pertama ada teknik edukasi dan komunikasi. Nah, kegunaannya dapat membantu mengurangi penolakan terhadap perubahan dengan membantu karyawan melihat logika dari perubahan itu. Yang kedua ada teknik partisipasi. Nah, di sini teknik partisipasi berguna yaitu melibatkan usaha membawa orang yang terkena dampak langsung dari perubahan yang diajukan itu ke dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi memungkinkan mereka untuk mengekspresikan perasaan mereka, meningkatkan kualitas proses, dan meningkatkan komitmen karyawan terhadap keputusan akhir. Dan kemudian ada teknik fasilitas dan dukungan, melibatkan usaha membantu karyawan dalam berurusan dengan rasa takut dan kecemasan yang terkait dengan upaya perubahan. Bantuan ini dapat mencakup konseling karyawan, terapi, pelatihan keterampilan.
Kemudian ada teknik negosiasi, yaitu melibatkan usaha tertukar sesuatu yang bernilai demi kesepakatan untuk mengurangi penolakan terhadap upaya perubahan. Teknik terhadap penolakan ini mungkin sangat berguna ketika perlawanan berasal dari sumber yang kuat. Kemudian ada teknik manipulasi dan kooptasi, mengacu pada upaya rahasia untuk mempengaruhi orang lain tentang perubahan ini mungkin melibatkan distorsi fakta untuk membuat perubahan itu terlihat lebih menarik. Yang kemudian ada teknik pemaksaan. Pemaksaan atau coercion dapat digunakan untuk menghadapi penolakan terhadap perubahan. Pemaksaan ini melibatkan penggunaan ancaman langsung atau kekerasan terhadap para penolak. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.